Oke, kembali lagi di channel YouTube Primakara Developer. Kali ini kita akan belajar tentang array. Jadi, array atau larik itu adalah sebuah variabel yang memiliki kumpulan data atau value dari jenis tipe data yang sama. Dan array itu dimulai dari hitungan ke 0. Nah, bisa dilihat di sini, array itu ada elemennya dan juga ada indeksnya. Array elemen itu adalah data-data yang kita simpan dalam sebuah array. Dan juga array index itu adalah urutan dari sebuah array. Bisa kita lihat di sini urutan array itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 5. Sedangkan array elemen adalah data-data yang kita simpan di sana. Ada 2, 4, 10, 5, 15 dan 3. Lalu selanjutnya ada bentuk penulisan dari array. Penulisan dari array itu yang pertama adalah tipe datanya. Misal tipe datanya itu adalah integer, jadi kita tulis int. Setelah itu nama arraynya. Misalnya kita menyimpan data array berupa umur, int umur, lalu di dalam tanda kurung siku itu ada ukuran arraynya atau ada panjang dari arraynya. Nah, di sini kita bikin panjang arraynya adalah 4. Jadi ada 4 data di dalam sebuah array. Oke, jadi di dalam array int umur itu panjang datanya 4. Ada beberapa data yaitu 17, 22, 20 dan 21. Terus ada di sini juga untuk array itu nggak cuma integer aja tapi ada string. Nah, di sini kita pakai tipe data string. Lalu nama arraynya cars, itu ada 4 data. Yang pertama Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Oke, jadi array itu diawali dengan kurung kurawal, lalu di dalamnya itu diisi data. Nah, nanti diakhiri dengan kurung kurawal juga. Lalu diisi tanda titik koma di belakangnya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja ke implementasinya. Kita buka code blocks. Seperti biasa, kita klik create a new project, klik files. Kita bisa kasih yang C++ empty file, klik go, next. Nah, kita ketik namanya array. Extensionnya .cpp. Lalu kita klik save, finish. Oke, seperti biasa kita tambahkan include iostream, lalu kita tambahkan include string karena kita akan membuat array dalam bentuk string. Lalu jangan lupa using namespace std sama integer main. Lalu kita inputkan string untuk nama-nama mobil, string cars, itu ada Volvo, BMW, Ford, Mazda, dan Tesla. Oke, sorry di sini harusnya 5 ya, karena dia ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tampilkan, ya, kita akses stringnya itu cout cars 0, artinya kita akan menampilkan cars yang urutan pertama, 0, yaitu Volvo. Oke, kita save dulu. Setelah itu kita build and run. Nah, jadi tampil ya, itu Volvo untuk cars yang urutan ke 0, array ke 0. Kalau kita misalnya pengen nampilin cars, itu si Ford, berarti array-nya kita gunakan array ke 2 karena ini 0, ini 1, ini 2. Jadi kita coba ganti cars-nya pakai angka 2. Oke, kita save. Oh ya, ini kita close dulu. Lalu kita build and run lagi. Nah, kalau kita ingin mengakses Ford berarti kita pakai cars nomor 2. Nah, di sini sudah tampil hasilnya tuh Ford. Oke. Nah, itu cara untuk mengakses sebuah array. Kalau misalnya kita ingin mengubah nilai pada array, misalnya nih, kita mau mengganti Volvo menjadi Opel. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita komen dulu. Untuk bagian cout cars 2. Lalu kita tambahkan coding di bawahnya. Cars 0 sama dengan Opel. Jadi untuk mengubah sebuah data yang ada di dalam array itu cukup
kita bikin nama array-nya, terus urutan keberapa yang ingin kita ubah, lalu nama variabel yang baru, lalu nama data yang baru, data yang akan diubah ya. Misalnya yang awalnya Volvo jadi Opel gitu. Lalu kita tetap pakai cout cars 0. Nah, coba kita tampilkan apakah berubah atau tidak. Oke, cars 0-nya sudah berubah menjadi Opel ya. Jadi sudah berhasil untuk mengubah data pada array-nya. Oke, kalau tadi kan kita udah bisa mengakses array, habis gitu kita mengubah data yang ada di dalam array. Sekarang kita coba untuk menampilkan array-nya dalam bentuk yang utuh, yaitu menampilkan seluruh data yang ada di dalam array. Ya, kita menggunakan for loop di sini. Oke, untuk cout cars 0 aku delete dulu, karena kita akan menambahkan for loop di sini. Nah, kita tambahkan for loop for integer i sama dengan 0. Ini i sama dengan 0 artinya dia dimulainya dari 0 ya. Lalu i kurang dari 5. Artinya dari 0 sampai 4 saja yang kita loop, lalu i++. Ya. Jadi i++ itu untuk iterasinya. Oke. Jangan lupa di tab biar lebih rapi lagi. Terus ada cout cars kurung siku i. Nah, ini adalah urutan array-nya. Si i ini. Lalu ada /n, itu artinya dia akan ngeprint outputnya itu ke bawah, bukan ke samping. Jadi nanti Volvo, terus di bawahnya Volvo ada BMW, di bawahnya BMW ada Ford, dan selanjutnya. Oke, kita save dulu. Terus kita run, build and run. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kita kan tadi udah ubah ya si Volvo jadi Opel ya, pakai cars 0 sama dengan Opel. Terus kita for loop dia untuk menampilkan seluruh datanya. Jadi Opel, BMW, Ford, Mazda, sama Tesla. Oke, jadi itu cara-cara dalam mengakses array, mengubah data dalam array, dan juga menampilkan sebuah array. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah array satu dimensi ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat array 2 dimensi. Nah, kita klik file, kita bikin yang baru lagi, new file, empty file. Terus kita save dulu dengan nama array 2D, artinya array 2 dimensi ya. Terus kita .cpp, kita klik save. Oke, seperti biasa kita tambahkan include iostream string using namespace std. Jangan lupa juga integer main. Lalu di dalamnya kita akan tambahkan matrix ya. Oke, sorry di sini kita nggak pakai string, ternyata kita pakainya angka. Karena pakai angka nggak perlu pakai include string lagi. Oke, jadi di sini kita akan menampilkan array 2 dimensi di mana dia berukuran 3 kali 3. Jadi 3 ke samping, 3 ke bawah gitu. Jadi dalam array 2 dimensi itu urutannya adalah yang pertama tipe datanya, lalu nama array-nya, kurung siku yang pertama berisi angka baris, lalu kurung siku yang kedua berisi angka kolomnya. Jadi sini 3, sini 3. Jadi 3 baris, 3 kolom kayak gitu. Terus di sini tanda kurung kurawalnya juga ada 2 ya. Jadi kurung kurawal yang pertama itu untuk membungkus array-nya secara keseluruhan. Lalu kurung kurawal yang kedua itu untuk membungkus array dalam satu baris. 1, 2, 3, terus koma 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini baris 1, ini baris 2, ini baris ke-3 kayak gitu. Oke, kita coba tampilkan ya. Oke, untuk menampilkannya itu lumayan ribet di sini karena kita kan pakainya 2 dimensi ya. Otomatis for loop-nya itu ada 2. Jadi for loop yang pertama
itu untuk kolomnya, for loop yang kedua itu untuk barisnya ya. Jadi ada I sama ada J. Jadi untuk I untuk kolom, J untuk baris kayak gitu. Nah, kita coba save terus run. Nah, bisa dilihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Jadi ini cara untuk menampilkan array 2 dimensi gitu ya. Jadi cukup mudah. Nah, itu kan untuk menampilkannya ya. Kalau untuk mengaksesnya gimana? Oke, kita coba akses sekarang satu-satu. Misalnya kita ingin mengakses matriks pada baris ke-1, kolom ke-2. Nah, kita taruh di sini codingannya di atasnya for loop ya, biar dia nanti nggak error. Kalau kita taruh di bawah nanti takutnya slack dia. Oke. Jadi di sini kita bikin cout elemen matriks seperti biasa. Ini outputnya berupa teks, dia elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-2. Jadi kita ketik matrix di sini sesuai dengan nama array-nya. Terus yang 0 itu adalah baris, yang 1 adalah kolom ya. Jadi ini baris ke-1, kolom ke-2. Nah, coba kita run. Oke, jadi di sini bisa dilihat elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-2 adalah 2. Jadi baris ke-1 ini kolom ke-2 itu adalah angka 2 kayak gitu. Itu untuk mengakses matriks pada array. Kalau untuk ngeganti angkanya itu gampang juga. Oke, misalnya kita pengen ganti nih yang matriks ke-2 baris kedua di kolom ke-1. Baris keduanya itu artinya dia 1 ya. Jadi baris kedua kolom ke-1 yang awalnya nilainya 4. Oke, ini baris kedua ya, si 4 ini kolom ke-1. Jadi matriksnya adalah 1 dan 0 karena dia di kolom ke-1 dan di baris ke-2. Ingat ya, matriks atau array itu diawali dari angka 0. Jadi kita mau ganti angka 4 misalnya jadi angka 10. Nah, kita coba save. Terus kita ganti ini, misalnya kita mau akses kedua, baris kedua, kolom ke-1. Coba kita ganti jadi 1 sama 0. Terus kita print nih semua. Oke, kita coba save. Lalu kita run and build. Oke. Nah, jadi elemen matriks pada baris kedua, kolom ke-1 adalah 10. Sesuai yang kita edit tadi ya. Kita ubah data array-nya. Terus pas di matriks, itu yang kolom ke-1, baris kedua, itu udah berubah jadi angka 10. Oke. Ini matriks 2 dimensi ya. Oke, sekarang kita save dulu udah. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah project dengan menggunakan inputan. Jadi kita akan membuat program yang meminta pengguna untuk memasukkan 5 nama. Kemudian program akan mencetak daftar nama yang telah dimasukkan menggunakan array. Jadi nama-nama tersebut ditampung dalam sebuah array. Lalu nanti ditampilkan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah inputan, lalu setelah diinput kita masukkan ke dalam array dan ditampilkan menggunakan for loop. Oke, jadi kita coba buat file baru lagi, klik file, new empty file, kita save dengan nama array underscore name .cpp. Lalu klik save. Setelah itu seperti biasa kita masukkan include iostream using namespace std sama integer main. Jangan lupa tanda kurungnya.
Lalu di dalamnya kita tambahkan const integer jumlah sama dengan 5. Nah, masih ingat ya, pakai const artinya konstan. Jadi dia akan konstan, jumlah array-nya itu ada 5. Oke, terus kita tambahkan string nama. Dan juga jumlah array-nya. Jadi jumlah array-nya kan 5 ya. Jadi di sini nanti 5. Terus ada tanda kurung kurawal. Itu untuk menampung array-nya. Nah, di sini kita pakai string nama ya. Oke. Lalu kita tambahkan for loop-nya nih. For loop untuk menginputkan data namanya. Oke, jadi di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah. Nah, jumlahnya kan tadi 5 ya, berarti lebih kecil dari 5. Karena si array itu menghitungnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Itu udah jumlah datanya ada 5. Terus i++ untuk iterasinya. Lalu cout untuk masukkan nama. Nah, jadi nama, lalu ada i. Nanti i-nya itu akan teriterasi sendirinya. Jadi i 1 tambah 1, 2 tambah 2 tambah 1, 3 kayak gitu. Ya. Kita tambahkan cout n untuk ngasih space antara inputan sama outputnya. Jadi kalau selesai input nama, udah 5 nama, nanti ada muncul daftar nama. Ada kayak pemisahnya gitulah antara inputan sama output. Lalu di bawahnya daftar nama, kita for loop untuk menampilkan array namanya. Ya. Jadi di sini pakai for loop lagi, sama for loop-nya kayak yang di atas. Cuma nanti ada tampilannya, ada angkanya 1, 2, 3 sampai 5. Jadi i tambah 1, misalnya 0 tambah 1, 1, 0, lalu 2 tambah 1, 3 yang kayak gitu ya. Sama nama i. Jadi nama dalam kurung siku i itu mengurutkan nama dari array ke 0 sampai ke 4 seperti itu. Lalu kita save. Lalu kita build and run. Nah, kita masukkan nama nih, misalnya Prima, Kara, Alpha, Omega, dan juga gede gitu ya. Ya walaupun agak nyaplir dikit nggak apa-apa lah. Oke. Jadi di sini inputannya itu udah ada 5 nama. Lalu di sini pemisahnya si daftar nama, lalu ada urutan dari array-nya. Yang pertama, array yang ke-0 itu Prima, array yang ke-1 itu Kara, array yang ke-2 itu Alpha, array yang ke-3 Omega, dan array yang ke-4 itu Gede. Jadi di sini urutannya 1 sampai 5. Jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari array-nya di dunia nyata. Nanti kalau misalnya kita sudah mulai merambah ke database, itu adalah salah satu metode untuk menginputkan data ke database menggunakan array. Oke, jadi segitu aja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you and see you at another video.